Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, prestasi Abu Bakar As-Siddiq, yaitu menumpas kelompok pembangkang. Pada masa itu, beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kewafatan Nabi Muhammad SAW menjadi alasan sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Ada pula yang menolak untuk membayar zakat. Sebagian golongan yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni menyembah berhala. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memandang gerakan itu sangat berbahaya karena hampir seluruh jazirah Arab muncul gerakan tersebut. Nah, menghadapi keadaan tersebut, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersikap tegas. Namun di balik ketegasannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tetap berpesan kepada para panglimanya untuk mengadakan pendekatan secara persuasif atau damai. Kemudian yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Dari berbagai perang yang terjadi, dampaknya yaitu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Situasi ini pun diresahkan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap seiring para penghafalnya juga semakin sedikit. Kemudian atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran agar mulai membukukan Al-Quran. Namun pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq tidak setuju dengan saran tersebut dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membukukannya. Akan tetapi atas penjelasan Umar, akhirnya pendirian Abu Bakar luluh. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjukkan Zaid bin Tsabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf tersebut kemudian diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai menyebarkan agama Islam ke wilayah yang lebih luas lagi. Setelah situasi politik dan sosial masyarakat Islam dirasa stabil, penyebaran dakwah Islam ini semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya yaitu adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Usamah bin Zaid bin Harisah ke Suriah. Tidak berhenti di situ saja, umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga merambah ke Kekaisaran Persia dan Bizantium. Melalui perang Yarmuk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran tersebut. Kemudian kita masuk pada prestasi Umar bin Khattab, yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran yang dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut, dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan juga Mesir. Wilayah dakwah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab begitu luas hingga ke Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur. Guna memudahkan jalannya pemerintahan, Khalifah Umar bin Khattab membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi serta menunjuk seorang gubernur untuk memerintah pada wilayah provinsi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Nah, karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar radhiyallahu anhu
segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, dan Palestina, juga Mesir. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal ini bertugas untuk mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang ini bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama kali yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. Ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan kalender Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam. Periode dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW. Hijrah disebut periode Mekah, sedangkan periode dakwah setelah beliau hijrah dikenal sebagai periode Madinah. Selanjutnya yang keempat yaitu Dewan Pemilihan Khalifah. Nah, pembentukan Dewan Pemilihan Khalifah ini bertujuan untuk mencari pengganti khalifah. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu membentuk dewan yang akan mencari penggantinya. Nah, dewan tersebut beranggotakan 6 orang sahabat yang saat itu dianggap paling tinggi tingkatannya. Keenam anggota dewan itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Selanjutnya kita masuk pada prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu kodifikasi mushaf Al-Quran. Pada saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, atas saran dari Hudzaifah bin Yaman, maka terjadilah kodifikasi Al-Quran. Hal ini disebabkan karena banyak terjadi perselisihan tentang tata cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Nah, dilanjutkan pada saat kepemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini, selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Yang ketiga yaitu pembentukan angkatan laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah yang saat itu menjabat gubernur Suriah mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Tujuan dibentuknya angkatan laut ini adalah untuk melindungi wilayah Afrika dan yang lain yang banyak diliputi lautan. Dalam perkembangannya, angkatan laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa, bahkan sampai Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Kemudian kita masuk pada prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Kemudian yang kedua membenahi keuangan negara, yaitu Baitul Mal. Kemudian yang ketiga memajukan ilmu nahwu. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhammah, dan yang lain. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Nah, untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duaili untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab.
Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dan mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir yaitu pembangunan kota Kufah. Nah, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Sekian materi yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.